saya Suryani Ling dengan NPM 2051033. Di sini saya akan mengambil putusan dengan nomor perkara 19/KPPU/M/2019 dengan perbandingan kasus dengan putusan dengan nomor perkara 07/KPPU/M/2016. Baik, selanjutnya adalah pendapat KPPU atas putusan dengan nomor perkara 19/KPPU/M/2019. KPPU berpendapat bahwa adanya laporan keterlambatan pemberitahuan atau LKP yang pada pokok perkaranya berisi KPPU berpendapat bahwa adanya laporan keterlambatan pemberitahuan atau LKP yang pada pokoknya berisi objek perkara, bahwa objek perkara ini adalah keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh PT FKS Multi Argo Tbk. Selanjutnya dugaan pelanggaran, bahwa PT FKS Multi Argo Tbk diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kemudian adanya keterlambatan pemberitahuan bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis, bahwa kewajiban pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012. Berdasarkan alat bukti, diketahui bahwa penerimaan perubahan anggaran dasar PT Terminal Bangsa Mandiri yang termaksud dalam Akta Nomor 52 tanggal 3 Juli tahun 2015 yang dibuat oleh Felicia Imanta SH Notaris di Surabaya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik atau melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah diberitahukan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2015. Dengan demikian, tanggal efektif secara yuridis pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh PT FKS Multi Argo Tbk adalah pada tanggal 1 Agustus tahun 2015. Selanjutnya adalah keterlambatan pemberitahuan notifikasi akuisisi, bahwa pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh PT FKS Multi Argo Tbk pada tanggal 3 Juli tahun 2015 telah mengakibatkan terjadi perubahan pengendali PT Terminal Bangsa Mandiri, sehingga wajib diberitahukan kepada KPPU paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Atas dasar ketentuan tersebut, maka kewajiban PT FKS Multi Argo Tbk menyampaikan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri kepada KPPU selambat-lambatnya seharusnya dilakukan pada tanggal 14 September 2015. Akan tetapi, PT FKS Multi Argo baru menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 30 Oktober tahun 2019. Oleh karena itu, PT FKS Multi Argo Tbk telah terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 1006 hari atau setidak-tidaknya lebih dari 25 hari. Kemudian, kewajiban pemberitahuan pengambil alihan saham kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambil alihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada KPPU, yaitu 30 hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambil alihan saham perusahaan, bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambil alihan saham perusahaan PT Terminal Bangsa Mandiri oleh PT FKS Multi Argo Tbk pada tanggal 1 Agustus 2015. Tanggal ini berlaku efektif secara yuridis, sehingga secara mutatis
dan Mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan. PT FKS Multi Argo Tbk seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat pada tanggal 14 September tahun 2015. Bahwa PT FKS Multi Argo Tbk baru menyampaikan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 30 Oktober tahun 2019. Oleh karena itu, PT FKS Multi Argo Tbk telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 1008 hari atau setidak-tidaknya lebih dari 25 hari. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur pelanggaran atas kewajiban pemberitahuan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambil alihan terpenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT FKS Multi Argo Tbk. Selanjutnya mengenai tentang perubahan pengendali, bahwa Majelis Komisi menilai pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh terlapor sejumlah 2.970 lembar saham atau senilai dengan Rp29.700.000 yang merupakan saham mayoritas menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian PT Terminal Bangsa Mandiri. Dengan demikian, Majelis Komisi menilai terlapor wajib memberitahukan pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri karena merupakan transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali. Selanjutnya mengenai tentang nilai aset dan nilai penjualan, Majelis Komisi berpendapat nilai aset gabungan setelah terlapor melakukan pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri pada tahun terakhir 2004 adalah sebesar Rp5.34.195.760 Nilai penjualan gabungan telah memenuhi batas minimal aset gabungan yang wajib diberitahukan kepada komisi sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yaitu sebesar Rp2.500.000.000. Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai penjualan gabungan setelah terlapor melakukan pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri pada tahun terakhir yakni tahun 2019 adalah sebesar Rp3.233.456.233.320. Nilai penjualan gabungan pemenuhan atas minimal nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada komisi sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yaitu sebesar Rp5 triliun. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terlapor wajib melakukan pemberitahuan kepada komisi karena telah memenuhi batas minimal nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada komisi. Kemudian tentang keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada komisi. Majelis Komisi berpendapat dan menilai pemberitahuan pengambil alihan atau akuisisi saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh terlapor kepada KPPU yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 14 September tahun 2019. Akan tetapi baru dilakukan oleh terlapor pada tanggal 30 Oktober tahun 2019. Hal ini membuktikan pemberitahuan yang dilakukan oleh terlapor telah melebihi dari 30 hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambil alihan saham. Untuk pendapat pelaku usaha yang dikenakan sanksi adalah bahwa pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri saat itu adalah terlapor melihat adanya peluang
untuk dapat melakukan reklamasi di wilayah Teluk Lamong, di mana kemudian PT Terminal Bangsa Mandiri dapat membangun fasilitas logistik di wilayah kompleks pelabuhan dalam rangka menunjang kegiatan operasional usahanya. Sebagai tambahan informasi, volume kargo yang ditangani saat itu, khususnya di wilayah Surabaya, telah setara dengan wilayah Jakarta saat diambil alih. PT Terminal Bangsa Mandiri belum melakukan operasional kegiatan usaha dan tidak memiliki penghasilan dalam bentuk apapun. Nilai transaksi pengambil alihan kepemilikan saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh terlapor dilakukan dengan membeli 2.970 saham perseorangan dengan nilai 29.700 juta rupiah. Pengambil alihan PT Terminal Bangsa Mandiri ini sejalan dengan rencana strategis pengembang usaha terlapor. Kemudian tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada niat dari terlapor untuk tidak memenuhi ketentuan pasal 29 ayat 1 UU Persaingan Usaha Junto pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2010, di mana terlapor harus melakukan pemberitahuan setelah pengambil alihan saham. Sampai saat ini belum ada kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT Terminal Bangsa Mandiri, sehingga belum ada keuntungan ekonomis apapun yang diperoleh PT Terminal Bangsa Mandiri maupun terlapor. Bahwa selanjutnya KPPU mengirimkan surat pemberitahuan dan permintaan dokumen nomor 864-DH-S-10-2019 tanggal 1 Oktober tahun 2019, yang pada pokoknya pemberitahuan terlapor perihal adanya dugaan keterlambatan pemberitahuan akuisisi PT Terminal Bangsa Mandiri. Terlapor telah bekerjasama penuh dalam bentuk proses KPPU, antara lain dengan memenuhi panggilan KPPU dan memberikan keterangan dan informasi serta menyampaikan laporan pemberitahuan kepada KPPU. Pada saat pemeriksaan pada tanggal 30 Oktober tahun 2019, hal tersebut menunjukkan terlapor bersikap kooperatif. Kemudian transaksi pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri tercatat pada laporan keuangan terlapor tahun 2015, di mana hal tersebut menunjukkan tidak adanya faktor kesengajaan dari terlapor untuk menunda atau menyebabkan terjadinya keterlambatan untuk melakukan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri, dan tidak ada itikat buruk dari terlapor untuk menutupi pengambil alihan saham PT Terminal Bangsa Mandiri. Adapun terkait dengan pengambil alihan PT Terminal Bangsa Mandiri juga tidak mengakibatkan adanya perubahan struktur pasar dan kondisi persaingan yang sudah ada, karena terlapor dan PT Terminal Bangsa Mandiri berada dalam bidang usaha yang berbeda dengan tujuan untuk sinergi dan saling menunjang satu sama lain. Dasar pertimbangan KPPU dalam memutus kasus ini adalah bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan beberapa hal, yakni terlapor tidak memiliki niat ataupun kesengajaan untuk tidak melakukan pemberitahuan atas mengambil alihan akuisisi saham PT Terminal Bangsa Mandiri kepada KPPU, bahwa terlapor mengakui telah melakukan keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada KPPU yang dibuktikan dengan sikap terlapor di persidangan yang mengakui keterlambatan dan menerima dalil-dalil dalam laporan keterlambatan pemberitahuan. Kemudian terlapor beritikat baik dan responsif setelah menerima surat dari KPPU dan mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan pemberitahuan atau notifikasi kepada KPPU yang dibuktikan dari tindakan terlapor yang segera melakukan pemberitahuan tertulis ke KPPU pada tanggal 30 Oktober tahun 2019. Kemudian terlapor kooperatif dalam persidangan yang dibuktikan dengan terlapor selalu hadir dalam persidangan dan menyerahkan dokumen yang diminta selama sidang Majelis Komisi berlangsung. Majelis Komisi menilai kegiatan pengambil alihan atau akuisisi saham yang dilakukan terlapor tidak mengakibatkan adanya perubahan struktur pasar. Nilai transaksi pengambil alihan akuisisi saham yang dilakukan terlapor relatif kecil dibandingkan dengan total aset kelompok usaha terlapor. Kemudian Majelis Komisi menilai pengambil alihan yang dilakukan terlapor sampai dengan saat ini kegiatan reklamasi belum dilaksanakan dan kegiatan usaha atau komersial belum terlaksanakan.
dan terlapor belum pernah dihukum oleh KPPU berdasarkan putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Amar putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis komisi adalah pertama, terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Kedua, menghukum terlapor membayar denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus disetor secara langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU. 3. Memerintahkan terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Keempat, memerintahkan terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. Kemudian, apakah dasar hukum atas pertimbangan KPPU telah sesuai? Menurut saya telah sesuai dikarenakan atas pernyataan dan pengakuan yang disampaikan oleh terlapor dengan mengaku adanya keterlambatan pemberitahuan atas pengambil alihan atau akuisisi saham PT Terminal Bangsa Mandiri kepada KPPU, maka untuk pertimbangan dan dasar hukum yang dijatuhkan kepada terlapor telah sesuai dengan ketentuan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, junto pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang berlaku di Indonesia, serta KPPU berwenang dan berhak untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberian sanksi administratif berdasarkan pasal 36 huruf I junto pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian untuk pembanding kasusnya, saya mencari putusan dengan nomor perkara 07-KPPU-M-2018. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menjatuhkan hukuman dengan denda sebesar 2,8 miliar kepada produsen merek dagang sari roti PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Denda tersebut mereka jatuhkan dalam sidang putusan perkara laporan keterlambatan pemberitahuan dugaan pelanggaran pemberitahuan pengambil alihan atau akuisisi saham PT Primatop Boga oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Denda dijatuhkan karena perusahaan tersebut terlambat memberitahu pengambil alihan saham senilai 31,4 miliar ke komisi. KPPU menyatakan Nippon Indosari terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Primatop Boga Nomor 12 tertanggal 24 Januari tahun 2018 yang berlaku efektif pada tanggal 9 Februari tahun 2018, pengambil alihan saham tersebut harus paling lambat 30 hari dilaporkan ke KPPU. Dengan kata lain, Nippon Industri harus sudah melaporkan aksi koperasi mereka paling lambat 23 Maret. Tetapi berdasarkan bukti formulir tanda penerima pemberitahuan pengambil alihan saham, ternyata perusahaan tersebut baru melapor ke KPPU pada 29 Maret, alias terlambat 6 hari. Oleh karena itu, terbukti terlapor telah secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 serta menghukum terlapor untuk membayar denda sebesar 2 miliar 800 juta rupiah. Atas putusan dengan nomor perkara 19-KPPU-M-2019 memiliki kesamaan dengan putusan dengan nomor perkara 07-KPPU-M-2018, yakni adanya keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham atau akuisisi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
Kemudian dikenakan sanksi administratif berdasarkan pasal 36 huruf I junto pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.